Tangan. Bang munduran dikit bang. Bang izin bang. Bang Roy munduran dikit bang. Bang Refli munduran dikit bang. Timnya geser dulu. Diam woi. Bau badang dia. Sabar sampai mic-micnya terbang. Sabar. Semua dapat tanda tangan. Ya, pelan-pelan. Oke, calm down. Oke, kita mulai. Oke. Ya. Kawan-kawan semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kawan-kawan semua, kita memulai press conference ini. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas putusan hari ini yang menurut kami ini memenuhi rasa keadilan. Ini adalah keadilan yang substantif, terlepas dari soal hukum acara yang digunakan, tetapi hakim menggali keadilan substantif dan fakta-fakta yang kemudian berlangsung. Karena itu untuk mensyukuri ini kita berikan kesempatan yang pertama kepada Mas Roy dulu untuk mengucapkan rasa syukur, dan kemudian nanti teknis-teknis hukumnya akan kami sampaikan, baik Pak Abdul Ghafur, saya maupun lawyer-lawyer lain termasuk Bu Soraya. Silakan Mas Roy menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama alhamdulillah hari ini Selasa 7 Juli 2026 adalah dimulainya babak baru dari hukum Indonesia. Laboratorium hukum di Indonesia dengan menggunakan tata perundang-undangan yang baru, meskipun tadi pertimbangannya tetap menggunakan yang lama, itu sudah kita mulai hari ini. Dan tentu saja sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada hakim tunggal, ya, kalau tidak salah namanya Pak Ketut, ya, kalau tidak salah. Terima kasih, matur suksma Pak Ketut, atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu ngulangi lagi fakta persidangan yang ada, ya. Dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada keluarga saya, ya, istri tercinta, dan juga para kuasa hukum. Di sini ada Mas Refli Harun, ada Mas Abdul Ghafur Sangaji, ada Pak Yasena, ada Bu Soraya, ada Pak Ristan, dan ada semua dalam tim Tokham. Jadi tim Tokham adalah bukan hanya terbatas saja. Silakan untuk teman-teman kuasa hukum yang lain, untuk lawyer yang ingin bergabung, silakan. Kita bersama-sama ingin menegakkan kebenaran. Dan insya Allah hari ini kita mulai dengan langkah kecil untuk suatu langkah yang lebih besar. Dan tentu saja kepada seluruh media, baik media mainstream maupun media alternatif, YouTuber yang terus membersamai, dan tidak luput, terakhir saya aturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak-bapak pejuang yang ada di semua, dan organisasi pemuda yang ada, ya, yang terus-terus membersamai selama ini. Kami tidak akan meninggalkan kalian semua, KNPRI, ARM, Forum Aksi, dan juga yang lain, ya. Kita tetap berjuang bersama. Jadi nanti, ya, pertimbangannya adalah nanti teknis akan disampaikan oleh Mas Refli. Dan jangan lupa, ya, ini kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan kedua itu ada hari Jumat, dan itu apa isinya nanti akan disampaikan. Dan saya juga ingin sampaikan,
Hari ini kita menyelesaikan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Kita juga akan mengikuti nanti perkara pokok itu di Jakarta Timur. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan ya PMH itu apa sih? Perbuatan melawan hukum di Jakarta Utara terhadap seorang namanya Lecumanan. Ya, itu sudah kita daftarkan dan muncul reknya adalah nomor 457 _B PDT yang ada di Jakarta Utara. Kenapa? Karena dia telah melakukan penyelundupan pasal dan pasal itu ternyata tidak digunakan. Nanti detailnya mungkin Mas Gafar akan sampaikan. Dan meskipun tadi hakim sekali lagi menggunakan KUHAP lama dan baru, tapi dalam suatu KUHAP baru, maka itu namanya apa? Namanya dioplos. Pasti oplos. Kolaborasi. Ini oplos sih. Ya, oplos dan kolaborasi. Gitu ya. Oke, kita dengarkan dulu ya. Karena putusannya seperti ini ya, oplos. Maka saya pakai gas oplos. Silakan. Oke, Mas Refli. makasih Ya. Mas Roy. Terima kasih Mas Roy sudah menyampaikan sesuatu hal. Nah, saya ingin memberikan penghargaan kepada rekan lawyer yang lain, Bu Soraya, yang juga menjadi bagian dari tim kami, tim Tokham, ya, tim Mas Roy. Silakan Bu Soraya menyampaikan sesuatu yang mungkin ingin disampaikan. Terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita buktikan bahwa salah satu dari hakim tunggal kita yang menyelenggarakan proses persidangan Rapid ini betul-betul bijaksana, betul-betul menempatkan kebenaran, keadilan di negeri kita ini. Amin. Dan ini bukan untuk Pak Roy dan yang lain, tapi untuk seluruh anak negeri, anak bangsa yang merasa diintimidasi, yang merasa hak-haknya dilanggar. Kita buktikan hari ini, kemenangan perjuangan itu masih hidup dan masih menyala di negeri ini. Untuk sementara, untuk selanjutnya saya serahkan kepada tim lawyer kita yang lain. Bang RH. Bang RH. Selanjutnya Bang RH. Oke, ya, saya ingin memberikan kesempatan kepada rekan lawyer yang lain, yaitu Ristan. Hei Bang Ristan, mantap. Woo! Semangat. Oke. Puji Tuhan, puji syukur hari ini ternyata keadilan itu masih ada di negara kita. Ya. Jadi acara pra peradilan selama 7 hari kita sudah berjalan dengan lancar. Pertama-tama kita mengucapkan kepada hakim tunggal yang melakukan pekerjaannya begitu baik dan lancar, dan ternyata keadilan itu masih ada hingga hari ini. Mudah-mudahan di perkara berikutnya, perkara pokok dan lainnya, ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita. Ini masih perjuangan kita masih terus, ya, masih panjang. Nah, itu kita doain aja, semoga kedepannya lebih bagus dan berhasil. Amin. Ya. Saya mau sebenarnya memberikan kesempatan kepada ada tim lain, Pak Yasena, tapi Pak Yasena nggak di tempat ya. Oke, ya sudah. Saya berikan kesempatan pada Abdul Ghafur. Silakan. Oke. Ya, Mas Roy dan rekan-rekan media yang saya hormati, alhamdulillah putusan pra peradilan hari ini telah menjawab harapan publik bahwa penegakan hukum dalam perkara kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, dan sekaligus menjawab kebohongan yang selama ini diglorifikasikan oleh pihak sebelah, oleh kubu sebelah, bahwa ternyata adalah perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan itu tidak sah secara hukum sehingga patut untuk dinyatakan batal demi hukum. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah ini kemenangan adalah kemenangan penegakan hukum. Bukan kemenangan Mas Roy, bukan juga kemenangan kami kuasa hukum. Tetapi kemenangan penegakan hukum karena perkara Mas Roy ini menjadi laboratorium hukum baru. Karena kita masuk dalam rezim KUH pidana baru, KUHAP pidana baru. Sehingga apa yang kemudian kita titipkan lewat perkara ini kemudian bisa menjadi pembelajaran supaya penegakan hukum ke depan harus dilakukan secara proper, due process of law, dan tentu harus mengedepankan prinsip hak asasi manusia. Nah, apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan itu sesuatu yang sebenarnya kita melihat dari awal adalah sesuatu yang
hanya untuk memenuhi kepentingan dari kubu sebelah. Karena jauh sebelum penangkapan penahanan itu dilakukan, ada satu organisasi advokat, kita sebut saja Pradi Bersatu, yang sudah menekan Polda Metro Jaya sehingga harus dilakukan penangkapan dan penahanan. Dan penangkapan dan penahanan itu justru oleh Polda Metro Jaya tidak dilakukan dengan dasar yuridis yang kuat, argumentasi hukum yang kuat, tetapi hanya karena adanya tekanan politik, adanya pressure dari kelompok-kelompok yang tidak berkepentingan dengan penegakan hukum ini, tetapi kemudian itu diakomodir. Ini sesuatu yang sangat kita sayangkan. Dan hari ini telah ditunjukkan kepada publik Indonesia bahwa dua lembaga penegak hukum, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tidak melakukan penahanan. Dan hari ini yang kedua adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk pokok perkara pra-peradilan, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Ternyata juga permohonan kami dikabulkan. Artinya dinyatakan tidak sah. Kemudian yang ketiga, nanti penjelasannya akan lebih akurat dari Bang Refli. Yang ketiga adalah hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 kami sudah akan memulai lagi pra-peradilan yang baru untuk menguji pasal 32 Undang-Undang ITE yang menurut kami itu adalah pasal penyeludupan, pasal entertain yang tidak diperkuat dengan bukti-bukti permulaan yang cukup, sehingga nanti kita buktikan dalam pra-peradilan apakah dasar penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE Bang Refli. Ya, dan yang terakhir adalah ada gugatan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata yang diajukan oleh prinsipal kami, salah satu pejuang yang hari ini terus tegar dan punya komitmen sesuai dengan komitmennya Bu Tifa, tidak akan melakukan restoratif justice dengan Pak Joko Widodo dan tidak mengakui kesalahan atau plea bargain dalam KUHP baru, yaitu sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada seorang pendukung Pak Joko Widodo, pelapor dalam perkara ini, yaitu Lechmanan. Dan perkara tersebut sudah terregistrasi dalam perkara perdata, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan akan segera keluar jadwal persidangannya. Kenapa kami melakukan itu dan kenapa dimohonkan oleh Mas Roy? Karena adanya peristiwa dulunya melaporkan pasal 160, yaitu Mas Roy dituduh melakukan kegaduhan publik, kemudian juga melakukan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang ITE, ternyata berdasarkan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dalam perkara yang menghasut, dalam perkara Bu Tifa dan perkaranya Mas Roy itu ternyata dibuang pasalnya oleh jaksa penuntut umum, sehingga kami ingin menguji bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelapor sehingga harus melakukan ganti rugi terhadap penggugat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya menambahkan terkait dengan masalah nama baik Bapak Roy Suryo yang tercemar dalam kaitan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Tadi berdasarkan putusan hakim nanti dilaksanakan terpisah. Kita akan ajukan untuk rehabilitasi nama baik dari Bapak KRMT Roy Suryo Noto Diprojo, agar bisa pulih kembali nama baiknya, jangan sampai tercemar dan tidak ada perbaikan sama sekali. Adapun mengenai masalah biayanya, nanti kami usulkan lebih lanjut berdasarkan putusan hakim tadi disampaikan, dilakukan secara terpisah. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini terakhir. Closing. Kesimpulan. Sekaligus ini kami perkenalkan beliau adalah koordinator untuk Mas Roy dalam tim Tolham. Beliau koordinatornya. Waduh. Nggak ada pemecatan Bang Refli. Nggak ada. Ya, itu menjawab isu. Ya, kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita patut berbahagia dan berbangga hari ini. Tetapi yang saya ingin garis bawahi, perjuangan kita itu masih panjang. Masih ada nanti Jumat kita memulai pra-peradilan yang baru. Nah, pra-peradilan yang baru ini akan menentukan pokok perkara nanti. Karena kita akan mengajukan pasal 32 ayat 1 yang kami anggap itu adalah pasal selundupan hanya untuk bagaimana bargaining power penyidik bisa menahan suatu waktu baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Karena itu kita akan ajukan, kita berusaha insya Allah rontokkan pasal ini, karena pasal ini paling tidak menurut kami tidak disertai dengan fakta dan peristiwa yang sesungguhnya. Tidak disertai dengan dua alat bukti yang cukup. Itu perjuangan kita yang
harus kita jalani berikutnya dan mohon dukungan. Dan sekali lagi bahwa ini tidak bermaksud untuk menghambat pokok perkara, karena pra peradilan ini adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada tersangka, dan terbukti ternyata hari ini pra peradilan itu paling tidak memulihkan harkat Mas Roy, bahwa proses penggeledahan, penahanan dan penangkapan dan penahanan itu tidak sah. Dan hakim tadi memastikan bahwa Mas Roy adalah orang yang patuh, orang yang kooperatif, orang yang melakukan wajib lapor sesuai dengan perjanjian dengan penyidik agar tidak ditahan sebanyak 30 kali. Sehingga yang mencederai janji itu bukan Mas Roy, tetapi penyidik sendiri yang menangkap tiba-tiba, yang menahan tiba-tiba tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Karena itu hakim secara substantif, ya, secara adil menyatakan bahwa proses rangkaian penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu tidak sah. Bagaimana dengan pokok perkara? At any time sesungguhnya kami siap untuk disidangkan pokok perkaranya. Tidak seperti yang dikatakan bahwa Mas Roy mengulur-ulur waktu, tetapi berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru, kalau kita mengajukan pra peradilan dan itu adalah hak kita, sekali lagi hak kita, karena kita ingin berperang tetapi dengan jalan yang jauh lebih mulus. Seandainya pasal-pasal 32 ayat 1, pasal 35 sudah dirontokkan di pra peradilan, maka kita hanya menghadapi pasal-pasal yang ringan saja. Nah, ini adalah bagian dari strategi yang mohon kawan-kawan sekalian, termasuk lawyer-lawyer yang lain di medan manapun, menghargai hak kami untuk memperjuangkan bagaimana strategi ini bisa berjalan dengan baik demi Mas Roy dan tentu demi penegakan hukum itu sendiri. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Roy, bajunya dong.